Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 22 Februari 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam perjumpaan dengan orang lain, setiap kita tentunya mempunyai kesan pertama dengan orang tersebut. Entah itu kesannya bersifat positif maupun negatif. Namun, dengan bertambahnya intensitas pertemuan, kesan-kesan yang kita miliki bisa saja berubah. Santo Petrus juga tentu memiliki kesan pertama terhadap pribadi Yesus. Ketika ia berjumpa dengan Yesus pertama kalinya, ketika saudaranya Andreas mengatakan kepada Petrus, kami telah melihat Tuhan, dan membawa Petrus bertemu dengan Yesus. Seiring berjalannya waktu, dalam kebersamaan dengan Yesus, setelah mendengar pengajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, akhirnya Petrus sampai pada pengakuan iman yang luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pengakuan Petrus terhadap identitas Yesus tentu lahir dari kedalaman relasinya dengan Yesus. Keberaniannya untuk mengaku Yesus sebagai anak Allah yang hidup juga merupakan anugerah Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Selanjutnya, keberanian Petrus untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah telah membawanya pada sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara-saudari
yang terkasih dalam Kristus. Pertanyaan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini, juga ditunjukkan kepada setiap kita. Kita tentu tidak akan memberikan jawaban yang persis sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Petrus. Jawaban kita tergantung dari bagaimana pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, membangun relasi dengannya. Pengakuan kita akan pribadi Yesus bukan lagi berdasarkan perkataan orang lain tentang Yesus, melainkan berdasarkan pengalaman pribadi kita sendiri dalam merenungkan firman-Nya, dalam doa-doa pribadi kita, dalam perayaan Ekaristi, maupun adorasi pribadi kita di hadapan sakramen yang Maha Kudus dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Selain itu, kita juga memperdalam relasi kita dengan Tuhan, dalam relasi kita dengan sesama di sekitar kita, dalam relasi kita dengan alam semesta di sekitar kita, dengan menjaga dan merawat keutuhan alam ciptaan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, iman kita akan Yesus, pengakuan kita akan Yesus sebagai Tuhan, menuntut dari kita tanggung jawab dan kesetiaan untuk hidup sesuai dengan apa yang sungguh-sungguh menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana Petrus yang dengan setia dan penuh tanggung jawab menggembalakan gereja secara universal, marilah kita pun terus belajar untuk setia di dalam Yesus. Setia dalam tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jangan hanya bangga mengaku Yesus sebagai Tuhan dan penebus kita, tetapi kita juga harus berusaha mewujud nyatakan iman kita dalam hidup dan karya nyata kita setiap hari. Mari kita terus berdoa, memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. There's nobody